Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Bisnis. Modul 2. Kegiatan belajar 4. Zaman rasionalisme dan empirisme. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance mencapai penyempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Pada abad ini pula tercapai kedewasaan pemikiran. Pada abad ke-7 ini, terdapat kesatuan semangat yang diperlukan bagi abad-abad berikutnya. Zaman ini merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern Barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama, sekulerisme. Perpaduan antara rasionalisme, empirisme, dan positivisme dalam satu paket epistemologi melahirkan apa yang Th. Walek sebut dengan metode ilmiah, scientific method. Munculnya aliran-aliran tersebut sangat berpengaruh pada peradaban Barat selanjutnya. Dengan metode ini, kebenaran sesuatu hanya mereka perhitungkan dari sudut fisiologis lahiriah yang sangat profanik, keduniawian dan kebendaan, atau dengan istilah lain keberadaan ilmu pengetahuan hanya diukur dari sudut koherensi dan korespondensi. Dengan wataknya tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa segala pengetahuan yang berada di luar jangkauan indera dan rasio serta pengujian ilmiah ditolaknya, termasuk pengetahuan yang bersumber pada religi. Abdul Ghafur Ansori, OP Cit, 21-22. pada masa ini. Yang dipandang sebagai sumber alamiah dan dapat dipakai manusia adalah akal, rasio, dan pengalaman empiris. Karena orang cenderung untuk memberikan tekanan pada salah satu dari keduanya, Pada abad ini timbul dua aliran yang saling bertentangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan sudah mengedepankan akal budi dari Manusla, Rasio, Juniarso dan Ahmad O. P. Cit, 163. Tokoh yang berpengaruh besar pemikiran rasionalisme adalah René Descartes dengan diikuti oleh tokoh-tokoh lain yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. A. Filsuf aliran Rasionalisme dan Emprisme. 1. René Descartes tahun 1596 sampai tahun 1650. Perintis pemikiran rasionalisme adalah René Descartes, 15.961.650. Lah dilahirkan pada tahun 1596. Lah menerima didikan skolastik, tetapi karena tidak puas dengan ajaran dan metodenya, ia mengembara ke Nederland, kemudian ke Swedia. pada tahun 1650, Ia meninggal di sana. Tulisan yang ditinggalkan sangat banyak, yang paling terkenal adalah Discours de la Méthode, 1637, dan Meditations de Prima Philosophia, 1641. Descartes merasa benar-benar mengalami ketegangan dan ketidakpastian yang merajalela ketika itu dalam kalangan filsafat. Skolastik tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan ilmu dan filsafat baru yang dimajukan ketika itu sering bertentangan satu sama lain. 1. R. Puja Wijatna, 1980 banding 9293. Gagasan-gagasan rasionalisme membawa pengaruh besar dalam perkembangan hukum, termasuk juga hubungan antara negara dan warganya. Absolutisme dan feodalisme menjadi ideologi yang tidak lagi populer yang antara lain ditandai dengan meletusnya revolusi Prancis tahun 1789. Descartes juga dikenal sebagai bapak filsafat modern. René Descartes yang mendirikan aliran rasionalisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang dapat dipercaya adalah akal, rasio. Hanya pengetahuan yang diperoleh lewat akaulah yang memenuhi syarat yang dituntut oleh semua ilmu pengetahuan ilmiah. latar belakang Munculnya rasionalisme adalah keinginan untuk membebaskan diri dari segala pemikiran tradisional tadi, skolastik, yang pernah diterimanya, tetapi ternyata pemahaman itu tidak mampu menyelesaikan hasil-hasil ilmu pengetahuan yang dihadapi.
Apa yang ditanam Aristoteles dalam pemikiran saat itu juga masih dipengaruhi oleh hayalan-hayalan. Oleh karena itulah, Descartes menginginkan cara baru dalam berpikir, yaitu diperlukan titik tolak pemikiran pasti yang dapat ditemukan dalam keraguan-raguan. Lalu, lahirlah prinsip yang terkenal cogito ergo sum, saya berpikir maka saya ada. dalam karyanya yang berjudul Meditations de Prima Philosophia, 1641, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yakni meditasi-meditasi tentang filsafat, dijelaskan hal-hal berikut ini. Metode. Pada buku tersebut, René Descartes Menjelaskan bahwa diperlukan suatu metode yang baik agar filsafat dan ilmu pengetahuan dapat terus diperbarui. Menurutnya, metode yang digunakan adalah menyaksikan segala hal. Kesangsian ini dijalankan seradikal mungkin dan meliputi seluruh pengetahuan yang dimiliki, termasuk kebenaran yang diyakini, misalnya ada suatu dunia material bahwa saya mempunyai tubuh dan bahwa Allah ada. Kebenaran yang pasti dan harus dijadikan fundamen bagi semua pengetahuan adalah kebenaran tersebut tahan dari kesangsian yang radikal itu. Cogitio ergo sum adalah filsafat dari René Descartes yang berarti saya berpikir maka saya ada. berpikir yang dimaksud adalah menyadari. Jika saya sangsikan, saya menyaksikan bahwa saya sangsikan. Kesangsian secara langsung menyatakan adanya saya. Dalam filsafat modern, Sering digunakan dalam arti kesadaran. B. Ide-ide bawaan. Adapun jika ditinjau dari ide-ide bawaan, René Descartes menjelaskan bahwa haruslah dicari kebenaran-kebenaran dalam diri saya dengan menggunakan suatu norma atau aturan. hal ini disebabkan tidak ada kesaksian yang dapat dipercaya. Menurut Descartes, Ada 3 ide bawaan yang saya miliki sejak lahir. 3 kebenaran ini paling dasar untuk kehidupan manusia. Ide bawaan tersebut sebagai berikut K. bertem, 1975 banding 46. 1. Pemikiran, sebab saya memahami diri saya sebagai makhluk yang berpikir harus diterima juga bahwa pemikiran merupakan hakikat saya. 2. Allah sebagai wujud yang sama sekali sempurna. karena saya mempunyai Ide sempurna untuk ide itu akibat tidak bisa melebihi penyebabnya. Wujudnya yang 3. Sempurna itu tidak lain daripada Allah. Keluasan, saya mengerti materi sebagai keluasan dan eksistensi, extension, sebagaimana hal itu dilukiskan dan dipelajari oleh ahli ilmu ukur. C. Substansi. Menurut Descartes, Ada 2 substansi selain Allah yang pada hakikatnya merupakan pemikiran dan materi yang hakikat keluasan. René Descartes menyaksikan dunia luar dan ia merasa kesulitan untuk membuktikannya. Bagi Descartes, hal tersebut adalah alasan ia menerima dunia material. Descartes beranggapan bahwa apabila Allah memberi keluasan, Allah akan menipunya. Jadi, menurut Descartes, di luar dirinya benar ada suatu dunia material yang membuktikan adanya dunia melalui adanya Allah. D. manusia. Menurut Descartes, Tubuh merupakan mesin yang dijalankan oleh jiwa. La juga berpendapat tentang dualisme manusia karena suatu substansi adalah terpisah dari substansi lain. Oleh karena itu, Descartes mengalami kesulitan dalam mengartikan pengaruh antara jiwa dan tubuh. Menurutnya, di dalam sebuah kelenjar kecil yang dinamakan glandula pinealis dan terletak di bawah otak kecil terjadi kontak antara tubuh dan jiwa. Sebagai perintis filsafat rasionalisme, Descartes membentangkan bahwa terdapat ide-ide yang terang pada manusia yang mutlak dapat dipercaya. Ide-ide itu berakar dalam kesadaran tiap-tiap manusia tentang dirinya sebagai pribadi yang berakal budi dan bebas. Dengan demikian, manusia sebagai subjek dijadikan titik tolak seluruh nandangan hidup. Setelah Descartes, filsafat zaman itu menjurus 2 arah sebagai berikut. 1. Rasionalisme mengunggulkan ide-ide akal budi murni. Tokoh-tokoh rasionalisme antara lain adalah Wolff, 1679-1754, Montesquieu tahun 1689 sampai 11755, Voltaire tahun 1694 sampai tahun 1778, J.J. Rousseau tahun 1712 sampai tahun 1778, dan Immanuel Kant tahun 1724 sampai tahun 1804. 2. Empirisme menekankan perlunya basis empiris pengalaman bagi semua pengertian.
Tokoh-tokoh empirisme antara lain adalah John Locke tahun 1632 sampai -1704 dan David Hume tahun 1711 sampai tahun 1776, Theo Hubers, O.P. Cid 31 dan Abdul Ghoffur Ansori Tet 22. Pendapat-pendapat beberapa tokoh tersebut akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. 2. Zaman rasionalisme. Christian Wolff adalah murid Gottfried Wilhelm Leibniz, 1679-1754. Telah menguraikan teorinya tentang hukum secara singkat dalam bukunya yang terbit tahun 1754, Institutiones Luris Naturae et Gentium, ulasan-ulasan tentang hukum alam dan hukum bangsa-bangsa. Wolff banyak belajar dari gurunya Leibniz yang belajar dari filsafat skolastik Descartes. Salah satu pendapatnya terkait hukum adalah soal keadilan sebagai cinta kasih seorang bijaksana, Justitia est caritas sapientis. Cinta kasih berasal dari kebaikan hati dan kebijaksanaan Menandakan pengertian praktis dalam segala bidang hidup. Orang adil ialah orang yang dengan bertolak dari kebaikan hatinya demi mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan, karena kebahagiaan dan kesempurnaan itu hanya dapat dicapai melalui cinta kasih terhadap Allah dan sesama. Wolff juga mengikuti pendapat Leibniz tentang hukum alam, yaitu apa yang menjamin perkembangan manusia dalam masyarakat, yaitu soal keadilan. Hukum alam dipahami sebagai upaya membuat hidup menjadi sempurna dengan cara setiap orang saling Menyempurnakan iri sendiri dan sesama. Wolff juga berpendapat tentang kelompok masyarakat kecil yang tunduk pada hukum yang menyejahterakan mereka dan terbentuk dengan 3 tujuan, yaitu hidup yang bahagia, vitae sufficientia, ketenteraman dalam hidup bersama, tranquillitas civitatis, serta aman dan damai, securitas. Hidup semacam ini disamakan dengan kesejahteraan umum, bonum commune. Theo Hubers, O.P. Cid 7778. Prinsip hukum alam, menurutnya, adalah berbuatlah segala-galanya yang menyempurnakan hidup dan jangan berbuat sesuatu yang merugikan perkembangan orang. Perhatikan bahwa tekanan di sini terletak pada perkembangan manusia sendiri, sedangkan kewajiban untuk memperkembangkan sesama dirumuskan secara negatif saja. Namun, oleh karena penyempurnaan hidup sendiri tergantung orang lain, hukum alam menuntut juga setiap individu-individu agar berusaha menyempurnakan sesamanya. Akan tetapi, hal ini hanya dituntut sejauh sumbangan bagi perkembangan sesama dapat dikombinasikan dengan usaha untuk menyempurnakan diri dan sejauh orang lain memerlukannya. Percikan pemikiran pada zaman ini sebagai berikut. Pertama, hukum dimengerti sebagai bagian suatu sistem pikiran yang lengkap dan yang bersifat nasional ansih. Kedua, telah muncul ide dasar konsepsi mengenai negara yang ideal. Pada zaman ini, negara ideal adalah negara hukum. beberapa pemikiran yang berkaitan dengan ide Tersebut diantaranya adalah Montesquieu. Telah menyatakan bahwa pemikirannya terhadap hukum tentang pemisahan kekuasaan negara dalam 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dikenal dengan teori trias politika. Sementara itu, J.J. Rousseau menyatakan keunggulan manusia sebagai subjek hukum. Telah menyatakan, jika hukum menjadi bagian dari kehidupan bersama yang demokratis, raja sebagai pencipta hukum perlu diganti dengan rakyat sebagai pencipta hukum dan subjek hukum. Kemudian, Immanuel Kant mempunyai pandangan bahwa pembentukan hukum merupakan inisiatif manusia guna mengembangkan kehidupan bersama yang bermoral. Pada akhir abad Phil, suatu cita-cita negara hukum mengkristal berdirinya negara Amerika Serikat, 1776, dan terjadinya Revolusi Prancis, 1789. Revolusi Prancis itu berdasarkan semboyan, liberté, égalitaire, dan fraternité. Dituntut suatu tata hukum baru atas dasar kedaulatan rakyat. Tata hukum itu dibentuk oleh para sarjana Prancis atas perintah Kaisar Napoleon sehingga terdapat Code Civil atau Code Napoleon, 1804, yang menjadi sumber kodeks banyak negara modern antara lain Belanda dan Indonesia. Pada abad ke-19, ide-ide itu makin menjadi cita-cita segala bangsa di dunia. Theo Hubers, Ibid, 32 dan Abdul Ghoffur, Tet, 23. 3. Zaman empirisme. Tokoh zaman ini adalah Thomas Hobbes, John Locke, dan David Hume. Kemajuan ilmu pengetahuan dapat dirasakan manfaatnya, tetapi pandangan orang terhadap filsafat mengalami kemunduran. Hal ini terjadi karena filsafat dianggap tidak berguna lagi bagi kehidupan.
Kemudian muncullah anggapan bahwa pengetahuanlah yang bermanfaat pasti, dan benar yang diperoleh lewat indrawi empiris. Empirislah satu-satunya sumber pengetahuan yang kemudian dikenal pemikiran empirisme. John Locke, tahun 1632 sampai -1704 dilahirkan di Warrington, dekat Bristol, Inggris. Di samping seorang ahli hukum, ia juga menyukai filsafat dan teologi. Ia juga mendalami ilmu kedokteran dan penelitian kimia. John Locke merupakan filsuf yang pertama kali menerapkan metode empiris pada persoalan-persoalan tentang pengenalan atau pengetahuan. Baginya, yang penting bukan memberi pandangan metafisis tentang tabiat roh dan benda, melainkan menguraikan cara manusia untuk mengenal. Oleh karena itu, ia adalah pemberi jalan ajaran empiris tentang ide-ide dan kritik pengenalan. Dalam penelitiannya, ia memakai istilah sensation dan reflection. Sensation adalah suatu yang dapat mengerti dan meraihnya. Sementara itu, reflection adalah pengenalan intuitif yang memberikan pengetahuan kepada manusia yang sifatnya lebih baik daripada sensation. Tiap-tiap pengetahuan yang diperoleh manusia terdiri atas keduanya. Namun, manusia harus mendahulukan sensation karena jiwa manusia saat dilahirkan ke dunia ini putih bersih, tabula rasa, yaitu jiwa itu kosong bagaikan kertas putih yang belum tertulisi. Tidak ada sesuatu dalam jiwa Fang dibawa sejak lahir. Melainkan pengalamanlah yang membentuk jiwa seseorang. Asmoro, 2007/118. Maka itu, ia berusaha menggabungkan teori empiris seperti yang diajarkan Bacon dan Hobbes dengan ajaran rasionalisme Descartes. Adanya penggabungan ini menjadikan keuntungan bagi empirisme. La menentang ajaran rasionalisme mengenai ide dan asas-asas pertama yang dipandang sebagai bawaan manusia. Menurutnya, segala pengetahuan datang dari pengalaman dan tidak lebih dari itu. Akal rasio adalah pasif pada waktu pengetahuan didapatkan karena akal tidak melahirkan pengetahuan dan dirinya sendiri. Semua akal serupa dengan secari kertas tanpa tulisan yang menerima segala sesuatu dengan datang dari pengalaman. Satu-satunya sasaran atau objek dari pengetahuan adalah gagasan atau ide-ide yang timbul karena pengalaman lahiriah dan arena pengalaman batiniah. Larun Opecit 36. Berdasarkan pemahaman yang diutarakan Locke, dapat dipahami bahwa empirisme Locke bersifat radikal. Ia hanya mengakui pengetahuan yang berasal dari pengalaman. Artinya, akal budi hanya mampu mengombinasikan kesan-kesan yang masuk melalui pengalaman, lalu mengerjakannya sampai kesan-kesan itu menjadi ide-ide abstrak dan umum. Dengan pemikiran ini, Locke diposisikan pada golongan empirisme yang menuntut setiap pengetahuan adalah jelas dan pasti. Filsafat Locke berpengaruh besar pada abad ke-18. Namun, dalam abad ini, terdapat sejumlah kritik terutama atas pandangannya mengenai kewarganegaraan. David Hume, 171-1776, seorang filsuf terkenal dari aliran empirisme Inggris, menyerang Locke karena dianggap teorinya kurang seimbang. Hume tidak menerima pendapat Locke bahwa pada awalnya orang-orang membentuk negara melalui suatu kontrak dan mereka menyerahkan sebagian hak-hak mereka kepada pemerintah. Menurut Hume, orang-orang primitif tidak berpikir tentang suatu kontrak. Mereka mulai hidup dalam kelompok kecil, yaitu keluarga, tetapi pada suatu ketika mereka merasa ada baiknya menggabungkan tenaga dalam satu usaha bersama demi kepentingan umum yang terjadi dengan sendirinya. Demikian juga dengan sendirinya orang-orang menjadi anggota suatu negara, lalu keanggotaan itu tidak ada hubungannya dengan kebebasan individu. Kalau kita tidak memiliki suatu kontrak antar orang untuk membentuk suatu negara, tidak ada kemungkinan juga untuk mencabut kembali kontrak semacam itu. Itu berarti bahwa pribadi-pribadi tidak mempunyai kekuasaan untuk merebut kembali hak yang telah diserahkan pada saat pembentukan negara. Juniarso, Opecit, 181. Intinya Hume sama sekali tidak setuju dengan suatu hak rakyat untuk memberontak kepada negara. Hak semacam itu sama sekali tidak ada. Banyak hal dalam kesadaran yang tidak dapat dijabarkan pada impressions berarti itu berasal dari subjek. Adelbert, 2006/66. Namun, Hume tetap menolak absolutisme negara dan hak ilahi pada seorang raja. Kekuasaan dalam negara memang ada, tetapi kekuasaan itu tidak berakar dalam asalnya yang historis, melainkan dalam kegunaannya yang konkret bagi masyarakat.
Dalam pemikiran Locke, negara hukum dibentuk dengan menetapkan bahwa tujuan negara adalah menjaga hak-hak pribadi manusia. Dengan demikian, kepentingan negara sebagai masyarakat publik diabaikan sama sekali. Oleh karena itu, Locke sendiri merasa bahwa undang-undang negara harus melindungi hak-hak warga negaranya. maka itu, Negara hukum bukan hanya bertugas untuk menjaga aturan hukum. apa yang Menentukan sebuah negara sebagai negara hukum ialah pewujudan dan perkembangan antara aturan hidup berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Pada abad ke-17, pemikiran Renaissance mencapai penyempurnaannya pada diri beberapa tokoh besar. Pada abad ini pula tercapai kedewasaan pemikiran. Pada abad ke-17 ini, terdapat kesatuan Fang memberi semangat yang diperlukan bagi abad-abad berikutnya. Zaman ini merupakan awal kemenangan supremasi rasionalisme, empirisme, dan positivisme dari dogmatis agama. Kenyataan ini dapat dipahami karena abad modern Barat ditandai dengan adanya upaya pemisahan antara ilmu pengetahuan dan filsafat dari pengaruh agama, sekulerisme. Perpaduan antara rasionalisme, empirisme, dan positivisme dalam satu paket epistemologi melahirkan apa yang Th. Kualek sebut dengan metode. ilmiah, scientific method. Munculnya Aliran-aliran tersebut sangat berpengaruh pada peradaban Barat selanjutnya. Dengan metode ini, kebenaran sesuatu hanya mereka perhitungkan dari sudut satu siologis lahiriah yang sangat profanik, keduniawian dan kebendaan. Dengan istilah lain, keberadaan ilmu pengetahuan hanya diukur dari sudut koherensi dan korespondensi dengan wataknya tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa segala pengetahuan yane berada di luar jangkauan indera dan rasio serta pengujian ilmiah ditolaknya, termasuk pengetahuan yang bersumber pada religi. Abdul Ghafur Ansori, OP Cit 21-22. pada masa ini, Yang dipandang sebagai sumber alamiah dan dapat dipakai manusia adalah akal, rasio, dan pengalaman empiris. karena orang cenderung untuk memberikan tekanan pada salah satu dari keduanya, Pada abad ini timbullah dua aliran yang saling bertentangan, yaitu rasionalisme dan empirisme. Zaman ini dapat dikatakan sebagai zaman yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu ilmu-ilmu pengetahuan sudah mengedepankan akal budi manusia, rasio. Juniarso dan Ahmad, OP Cit 163. Tokoh yang berpengaruh besar dalam pemikiran rasionalisme adalah René Descartes dengan diikuti oleh tokoh-tokoh lain yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini. Sekian kegiatan belajar 4 pada modul 2. Terima kasih.